Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin marmer cake mini. Bikinnya super gampang banget, dan untuk resep yang ini dijamin anti gagal, jadi cocok buat teman-teman pemula yang belum pernah cobain. Untuk satu resep bolu yang ini menghasilkan lumayan banyak, jadi cocok ya buat dijadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Dan untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, moist, dijamin ya. Kalau teman-teman coba resep ini pasti bakal suka dan bikin lagi. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita cairkan dulu 200 gram atau 1 bungkus margarin. Untuk mereknya bebas aja ya. Kemudian kita nyalakan api kompor kecil aja. Lalu kita aduk-aduk hingga margarinnya mencair semua ya. Di tahap ini selain menggunakan margarin, teman-teman boleh juga menggunakan butter, jadi sesuai selera. Nah, setelah sebagian margarinnya cair, kita matikan api kompornya, lalu kita aduk-aduk aja hingga semua margarinnya mencair. Nah, kalau udah mencair seperti ini, oke, ini udah cukup ya. Lanjut kita angkat, lalu kita biarkan di suhu ruang hingga dingin. Selanjutnya kita siapkan bahan kering. Di sini saya udah siapkan wadah, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 200 gram tepung terigu. Untuk 1 gelasnya penuh. Kemudian untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung terigu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 2 sendok makan tepung maizena atau 20 gram. Untuk 1 sendok makannya penuh ya. Setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 1 bungkus susu bubuk. Semua bahan keringnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Bila perlu teman-teman saring ya biar hasilnya lebih halus. Setelah bahan keringnya udah tercampur seperti ini, sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 5 butir telur. Saya pakai ukuran sedang. Pastikan telur yang kita gunakan masih segar ya. Masukkan 1 gelas belimbing atau 200 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh SP, saya pakai merek kupu-kupu. Kemudian semua bahannya ini kita kocok. Di sini saya gunakan mixer. Pertama saya kocok dulu di kecepatan paling rendah hingga adonannya ini tercampur rata seperti ini. Lalu saya tambah lagi kecepatan dengan yang paling tinggi. Pastikan adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak. Di tahap ini untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang disesuaikan mixer masing-masing ya. Nah, setelah kurang lebih 7 menit, kelihatan adonannya ini mengembang, putih, kental, dan berjejak seperti ini. Oke, ini udah cukup ya, matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan semua bahan kering. Sebaiknya sebelum kita campurkan ke adonan disaring dulu ya teman-teman, biar hasilnya nggak ada yang menggerindil. Kemudian kita masukkan margarin yang kita cairkan di awal. Ini kondisinya udah benar-benar dingin. Kemudian untuk mencampur semua bahannya saya aduk lagi menggunakan mixer. Di tahap ini teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula ya. Ini saya ngaduknya sebentar aja asal nyampur ya teman-teman. Setelah adonan tercampur seperti ini, oke, ini udah cukup ya, matikan mixernya. Kemudian saya aduk lagi menggunakan spatula. Pastikan semua bahannya ini benar-benar tercampur rata, nggak ada endapan margarin di bagian dasarnya. Nah, pastikan tekstur adonannya kental seperti ini biar bolu marmernya nggak bantet ya. Nah, setelah adonan tercampur rata seperti ini, oke, ini udah cukup. Selanjutnya kita ambil atau kita pisahkan sedikit adonan motif atau secukupnya aja. Di sini saya ambil sekitar 4 sendok ya. Di tahap ini teman-teman sudah boleh panaskan oven supaya nanti setelah adonan udah ready langsung aja kita panggang ya. Setelah adonan motifnya kita ambil, kita sisihkan dulu. Lanjut untuk adonan motifnya kita tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk. Di sini saya gunakan coklat bubuk hitam. Untuk coklat bubuknya bebas aja ya, teman-teman bisa gunakan coklat bubuk biasa atau juga bisa menggunakan pasta coklat. Nah, ini udah tercampur rata adonan motifnya. Sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini saya gunakan cetakan mini seperti ini yang saya alasi dengan paper cup. Biar lebih mudah teman-teman, adonannya terlebih dahulu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, yang pertama kita masukkan adonan original ya. Jadi kita isi ke dalam cetakan, setengah cetakan kira-kira seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama hingga semua cetakan kita isi adonan hingga selesai ya.
Setelah adonan originalnya kita masukkan, lalu untuk bagian tengahnya kita masukkan adonan motif. Ini kita isi secukupnya seperti ini. Jadi kita masukkan adonannya secara berselang-seling ya. Setelah adonan motif, terakhir kita timpa lagi dengan adonan original. Jadi kita isi adonannya jangan sampai penuh ya teman-teman. Kira-kira seperti ini karena nanti saat kita panggang, kuenya ini akan mengembang ya. Oke, kita lakukan hal yang sama hingga selesai. Jika udah siap seperti ini, terakhir untuk bagian atasnya saya tambahkan sedikit adonan motif. Ini kita bentuk aja nih teman-teman, kreasinya sesuai selera ya. Nah ini kita semprotkan aja, kita bentuk seperti ini. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya channel loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Terakhir untuk bagian motif atasnya kita tarik-tarik aja menggunakan tusuk lidi. Sekali lagi teman-teman, untuk motifnya ini bebas aja sesuai selera teman-teman ya. Oke, adonan udah siap seperti ini. Selanjutnya kita panggang ya. Sebelum digunakan, ovennya sudah saya panaskan selama 15 menit di api atas bawah suhu 180 derajat. Setelah panas suhu ovennya sudah stabil, lalu kita masukkan loyang di bagian rak bawah. Untuk suhu yang saya gunakan 180 derajat, api atas bawah ini kita panggang selama 25 menit. Setelah 25 menit saya panggang, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa tusuk menggunakan tusuk lidi. Kalau adonan nggak ada yang menempel, ini tandanya bolu marmer mininya udah mateng ya. Nah di tahap ini untuk lamanya pemanggangan disesuaikan. Oven masing-masing biasanya beda oven, beda juga untuk durasi lama pemanggangan hingga bolunya mateng ya. Nah lanjut kita keluarkan dari oven, lalu kita biarkan di suhu ruang hingga dingin. Oke, setelah ini saya lanjut lagi, sisa adonannya kita panggang hingga selesai. Untuk caranya sama aja ya, kita panggang hingga mateng. Nah ini teman-teman penampakan setelah bolu marmer mininya udah dingin, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman bikin buat jualan, ini bisa kita kemas ke dalam plastik OPP ukuran 8x8 ya. Untuk satu resep marmer cake mini ini menghasilkan 30 piece. Nah ini tergantung teman-teman cetakan yang kita gunakan. Kalau cetakan yang kita gunakan lebih kecil, hasilnya lebih banyak ya. Nah gimana nih, mudah banget kan bikin bolu marmer yang satu ini. Dijamin ya kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan berhasil. Nah terakhir biar makin menarik kita tambahkan stiker seperti ini. Oke teman-teman, udah jadi deh. Selanjutnya udah siap dijual ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Untuk bolu mini yang ini kalau kita biarkan di suhu ruang bisa bertahan 3-4 hari. Tergantung teman-teman panggangnya harus benar-benar matang ya, jadi cocok buat ide jualan. Tahap selanjutnya teman-teman, saya cobain dulu bolu marmer cake mininya. Nah untuk hasilnya setelah dipanggang, matangnya benar-benar merata. Nah wajib ya kita panggang bolunya ini benar-benar matang biar bolunya ini awet nggak cepat jamuran. Untuk tekstur bolu mini yang ini lembut dan berpori-pori halus, kelihatan hasilnya cantik ya. Sekarang kita lihat bagian motif dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, nggak seret dimakan. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.